Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Semoga di hari Senin ini rezeki kita semua dilancarkan dan kemudian segala bentuk masalah kita dibantu, diselesaikan dan dimudahkan. Oke. Di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020, seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasanya, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Senin tanggal 21 September tahun 2020, dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di hari Senin nanti di situ ada kartu Ten of Swords dan ada kartu Two of Swords. Artinya apa? Artinya jangan pesimis. Artinya memang di sini kenapa saya katakan jangan pesimis, karena memang di hari Senin nanti ada beberapa prospek yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan intinya apa yang ada di dalam prospek pekerjaan kamu jangan pernah sedikit pun ada rasa yang pesimis. Kenapa saya katakan ada rasa yang pesimis? Karena memang di sini terkadang ketika ada sebuah pekerjaan dengan prospek yang besar, di sini terkadang kamu ini belum mulai sudah ada rasa ingin menyerah. Baru mulai terkadang semangat hilang. Dan kemudian juga ketika sudah mulai ada rasa takut akan kegagalan. Nah, ini semua harus bisa kamu hilangkan. Ini semua harus bisa kamu singkirkan. Supaya apa? Supaya kamu bisa menghindari tekanan-tekanan tersebut. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan ada sebuah ketidakyakinan? Yaitu tadi ada rasa pesimis, ada rasa ingin menyerah, ada rasa semangat yang mulai hilang, ada rasa takut akan kegagalan, dan di sini ada rasa takut akan penilaian orang lain. Dan pada akhirnya ketika ini tidak bisa kamu atasi, maka di sini kamu akan diam dan tidak ngelakuin apa-apa. Nah, di sini sepertinya memang di hari Senin ini semua akan dominan. Tetapi di sini setidaknya di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020, setidaknya ini semua bisa kamu atasi. Sehingga memang untuk progres pekerjaan ataupun usaha di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020, intinya yang pertama ini semua harus bisa kamu hilangkan terlebih dahulu. Kemudian ketika ini sudah bisa kamu hilangkan, baru di situ akan nampak lancar daripada sisi pekerjaan ataupun daripada sisi usaha kamu. Kemudian bicara soal kondisi keuangan. Setelah di beberapa hari kemarin kondisi keuangan Capricorn dalam kondisi yang stabil, dalam kondisi yang aman, tetapi di hari Senin atau memasuki minggu terakhir di bulan September tahun 2020 ini, kamu juga harus mempertimbangkan berbagai aspek yang ada di dalam kehidupan kamu. Artinya apa? Menjelang berakhirnya bulan September tahun 2020, di sini tentunya akan ada banyak sekali tanggung jawab. Ada banyak sekali pengeluaran. Nah, ini seharusnya mumpung tanggal 21 untuk menjelang akhir bulan September, kamu harus punya list prioritas. Apa-apa saja yang akan kamu lakukan untuk bisa memanage keuangan kamu. Jadi kamu jangan terlena. Walaupun kondisi keuangan stabil, tetapi di sini yang harus kamu pahami adalah ada kebutuhan-kebutuhan ataupun tanggung jawab daripada segi keuangan. Dan kemudian yang terakhir, masalah hubungan asmara memang terkadang masih menjadi tekanan tersendiri buat kamu. Tetapi di sini hal yang menarik adalah ketika hubungan asmara ada sebuah tekanan, di sini kamu lebih bisa terkonsentrasi untuk bekerja dan keuangan. Sehingga terkadang ketika hubungan asmara ribet, kamu nggak terlalu sakit hati. Karena apa? Karena kamu punya fokus 2 hal, pekerjaan dan keuangan. Dan di sini memang luar biasanya kamu di dalam memanajemen yang namanya konflik atau masalah di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Dan kemudian setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Seven of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Knight of Swords. Oke, kita bicara soal rezeki terlebih dahulu.
Bicara soal rezeki atau bicara soal kondisi keuangan, di sini buat kamu yang punya zodiak Aquarius, daripada kondisi rezeki dan daripada kondisi keuangan, di sini ada rezeki yang tidak terduga di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Artinya apa? Di hari Senin atau menjelang akhir dari bulan September tahun 2020, di sini memang ada berbagai rezeki yang tidak terduga. Dan rezeki ini juga bermacam-macam, baik material maupun non-material. Secara keuangan di sini memang ada beberapa hal yang kaitannya dengan uang yang datang tidak terduga. Dan ini harus bisa kamu syukuri. Kemudian secara rezeki aspek yang lainnya, seperti kesehatan, seperti bahagia dan sebagainya, itu juga kamu temui di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020 ini, setidaknya sampai dengan beberapa hari ke depan. Tetapi daripada soal keuangan, di sini kamu juga harus bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Nah, hal keinginan dan hal kebutuhan ini juga harus bisa kamu bedakan. Kalau kebutuhan itu tentunya hal yang pokok yang tergantung kepada sehari-hari kamu. Dan ini adalah kebutuhan primer, harus segera dipenuhi. Tetapi kalau bicara soal keinginan, keinginan ini kan hanya untuk kepuasan sesaat, jangka waktunya singkat, atau istilahnya untuk kebutuhan sekunder yang belum terlalu kamu butuhkan. Dan oleh karena itu, di sini kamu harus bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Prioritaskan dulu kebutuhan, tahan-tahan dululah keinginan. Itu yang paling penting sebenarnya di dalam manajemen keuangan kamu. Tetapi hal baiknya adalah dibandingkan bulan Juli yang lalu, Agustus dan September, kamu tidak terlalu kehabisan bensin untuk masalah keuangan. Dan ini sangat bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Kemudian bicara soal pekerjaan. Pekerjaan di sini pun walaupun ada masalah, kamu bisa menyelesaikan masalah pekerjaan itu dengan baik, sehingga tidak terlalu menjadikan persoalan lah setidaknya di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020 ini. Dan yang terakhir, kalau bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya di sini memang kamu terikat oleh waktu. Artinya apa? Ada waktu yang mengejar kamu, ada waktu yang menguber-nguber kamu untuk masalah kepastian. Masalah kepastian di dalam hubungan asmara. Terkadang kamu merasa tertekan dengan hubungan asmara kamu. Tetapi di sini kamu tidak bisa melepaskan tekanan itu. Karena apa? Kamu dikejar-kejar oleh yang namanya waktu. Dan di sini terkadang sedewasa apapun kamu, ketika kamu ada tekanan di dalam hubungan asmara, maka di sini kamu juga agak sedikit kurang nyaman daripada kondisi asmara kamu di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Knight of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Cups. Artinya apa? Artinya di sini di hari Senin memang ada beberapa hal yang harus kamu waspadai. Ada pihak-pihak yang sepertinya ingin merusak konsentrasi, ingin merusak kebahagiaan kamu daripada sisi pekerjaan ataupun daripada sisi asmara kamu. Di sini ada pihak ketiga yang sepertinya akan masuk dan akan menyebabkan kekacauan di dalam diri kamu. Sehingga nggak heran kalau di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Pisces, kamu seakan-akan terjebak dalam kondisi yang dalam tanda kutip agak paranoid. Di dalam urusan hubungan asmara sepertinya ada rasa curiga tanpa alasan. Di dalam urusan pekerjaan ataupun di dalam urusan usaha ada sedikit rasa tidak percaya yang berlebihan. Karena apa? Karena di sini kamu pernah mengalami traumatik yang mendalam. Sehingga apa? Kamu terkesan menghakimi keadaan sebelum kamu tahu sebenarnya. Dan di dalam urusan yang lain, di sini terkadang ada sebuah rasa kecemasan yang sangat berlebihan. Nah, ketika ada rasa kecemasan yang sangat berlebihan ini terkadang memang menghambat kamu di dalam menyelesaikan masalah. Dan di hari Senin ini memang masalah belum bisa terselesaikan. Karena apa? Karena tadi yang saya katakan, ada rasa paranoid yang terlalu tinggi. Dan ini yang harus bisa segera kamu atasi. Terutama di dalam urusan hubungan asmara, ada pihak yang merusak hubungan asmara kamu. Berpotensi, dalam tanda kutip ya, berpotensi merusak hubungan asmara kamu. Baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, mungkin yang merusak ini bukan orang, tetapi keadaan. Tetapi kalau buat yang belum menikah, di sini memang ada pihak yang dalam tanda kutip berwujud manusia yang sepertinya akan merusak kebahagiaan daripada sisi hubungan asmara kamu.
Lah sisi positifnya ada nggak buat Pisces? Sisi positifnya ada, tetapi cuman persentasenya kecil. Urusan pekerjaan sebenarnya di hari Senin ini tidak dipungkiri sedang ada masalah. Urusan usaha dan urusan keuangan juga di sini sepertinya memang ada masalah. Makanya di sini ada kartu Knight of Swords. Kamu berusaha untuk menyelesaikan masalah. Nah, masalah ini terdampak dari mana? Terdampak dari masalah yang belum terselesaikan, sehingga memberikan impact kepada masalah pekerjaan, usaha, dan keuangan kamu. Dan ini yang harus bisa segera kamu atasi. Sehingga rasa mumet kamu ini ya memang wajar. Karena apa? Rasa pusing kamu, rasa depresi kamu ini ada landasannya, ada dasarnya. Dan semoga saja di hari Senin ini semua masalah ini bisa kamu terima, dan nanti di hari Selasa tanggal 22 September kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Magician. Oke, di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus berani melepaskan. Kenapa saya katakan harus berani melepaskan? Karena sepertinya ini ada sesuatu yang kamu genggam, tetapi sesuatu yang kamu genggam ini menyakitkan buat kamu. Di sini sepertinya kamu terlalu, dalam tanda kutip bahasa Jawanya adalah kamu terlalu eman gondeli. Dan kamu itu gondeli sesuatu yang membuat kamu itu sakit. Atau kamu itu mempertahankan sesuatu yang membuat kamu sakit. Ibarat kata kamu menggenggam kaktus yang sangat kencang sehingga menyebabkan rasa sakit di dalam diri kamu. Dan ini yang harus bisa kamu lepaskan. Apa yang sebenarnya menyakitkan kamu dalam tanda kutip mungkin bisa dikatakan masa lalu. Masa lalu ya biarlah masa lalu, jangan diungkit dan jangan diingatkan lagi. Dan di sini terkadang daripada sisi hubungan asmara, terkadang kamu terlalu menggenggam sisi hubungan asmara yang ternyata hubungan asmara itu menyebabkan rasa sakit terhadap diri kamu. Maka dari itu ketika ada kesalahan daripada sisi hubungan asmara atau at least masalah apapun itu, nggak perlu disesali. Cukup kamu mengatakan kepada diri kamu, oke, aku menyesal. Tetapi setidaknya dari situ kamu banyak belajar. Banyak belajar dan kamu harus bisa memaafkan diri kamu sendiri. Walaupun memaafkan kesalahan kamu sendiri itu susah, tetapi di sini setidaknya kamu belajar untuk memaafkan, bukan melupakan. Sehingga apa? Kesalahan yang ada itu bisa kamu jadikan suatu pegangan. Jangan sampai kamu mengulangi kesalahan yang sama. Itu yang paling penting. Kemudian bicara soal segi yang positif. Di sini memang ada keajaiban daripada sisi keuangan. Walaupun di sini kamu menggenggam sesuatu yang menyakitkan, tetapi daripada sisi keuangan ataupun dalam tanda pekerjaan dalam persentase yang tidak terlalu banyak kalau soal pekerjaannya, tetapi kalau soal keuangan, di sini keajaibannya adalah kamu masih tetap terjaga. Di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020 ini kondisi keuangan kamu masih tetap terjaga. Dan ini yang sangat harus kamu syukuri. Ada keajaiban daripada sisi kondisi keuangan kamu. Dan ini sangat luar biasa sekali yang ada di dalam diri kamu. Dan ini harus bisa kamu syukuri. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu The Tower. Oke, harus berhati-hati. Kemudian di sini ada kartu The Hermit. Oke, komparasinya berarti di sini kamu harus berhati-hati. Yang pertama, untuk urusan pekerjaan kamu harus berhati-hati dengan pihak-pihak yang sepertinya ingin mengacaukan kamu. Dengan pihak-pihak yang sepertinya ingin menghancurkan kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan, di dalam urusan pekerjaan apapun itu sejak hari Senin sampai dengan hari Jumat, kamu harus berhati-hati. Karena apa? Sebaik apapun yang kamu lakukan, di sini sepertinya akan ada beberapa pihak yang berusaha menjegal kamu. Itu yang pertama, kamu harus berhati-hati. Kemudian yang kedua, daripada sisi keuangan. Daripada sisi keuangan di sini memang bisa dikatakan cukup aman. Tetapi ingat, godaan itu semakin besar ketika menjelang akhir bulan. Artinya apa? Artinya kamu ini mudah tergoda untuk membeli ini, membeli itu. Dan ibarat kata ketika kamu di handphone itu ada aplikasi belanja online, itu sudah masuk keranjang semua.
dan kamu mudah tergoda sekali ya, dan ini harus bisa hati-hati. Jangan sampai kamu membeli sesuatu yang memang belum terlalu penting. Jadi masalah keuangan juga harus tetap dijaga supaya tidak tercipta keruntuhan daripada kondisi keuangan kamu. Kemudian bicara soal penyelesaian masalah, di sini yang paling penting adalah kamu pahami dulu lah. Kamu pahami dulu diri kamu. Temukan kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kamu. Sehingga apa? Sehingga kamu bisa menentukan passion kamu. Masalah mana yang akan kamu selesaikan terlebih dahulu. Nah, masalah hubungan asmara sebenarnya bisa dikatakan cukup aman sih. Nggak terlalu ada masalah yang cukup besar. Tetapi di sini terkadang kamu dalam kondisi yang agak sedikit bingung. Ketika ada masalah, kenapa kok agak sedikit bingung? Karena kamu ini seakan-akan itu kayak merasakan sesuatu, tetapi kamu itu nggak bisa menggambarkan sesuatu tersebut apa. Kamu seperti memendam sesuatu, tetapi kamu nggak bisa mengungkapkan. Ingin mengungkapkan, di otak itu sudah ada ini kata-katanya, tetapi di mulut tidak bisa terungkapkan. Dan ini yang masih menjadikan suatu permasalahan yang ada di dalam diri kamu, khususnya di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020 ini. Oke, pokoknya hati-hati dan tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Two of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Knight of Wands. Artinya apa? Ada sesuatu hal yang baik dan juga ada sesuatu hal yang kurang baik. Kita bahas hal yang kurang baik terlebih dahulu. Daripada sisi pekerjaan dan daripada sisi yang lainnya, di sini sepertinya memang kamu mengakui sebuah kesalahan. Dan kamu melakukan sebuah kesalahan dan itu memang harus kamu akui. Nah, di sini daripada kesalahan itu bisa saya katakan kamu ini orangnya cukup pintar, orangnya cukup cerdas. Gemini cukup pintar dan cukup cerdas. Karena apa? Gemini bisa belajar daripada kesalahan. Sehingga ketika ada sebuah kesalahan, di sini Gemini bisa menjadikan kesalahan yang mendewasakan. Artinya apa? Ketika ada kesalahan, Gemini tidak terlalu sedih dengan kesalahan yang ada. Kemudian di dalam sisi hubungan asmara, sebenarnya Gemini ini cukup peduli dengan hubungan asmara. Ketika Gemini salah, Gemini berani untuk meminta maaf. Tetapi dari pihak pasangannya, ketika pasangannya itu salah, pasangannya itu gengsi untuk minta maaf. Nah, ini terkadang yang menjadikan suatu permasalahan daripada sisi hubungan asmara. Kemudian bicara soal kesalahan yang mendewasakan tadi. Di sini ketika Gemini melakukan kesalahan, dia selalu banyak belajar. Supaya banyak belajar jadi alarm danger. Artinya apa? Artinya untuk menjadi pengingat bagi dirinya sendiri supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Termasuk di dalam masalah keuangan. Masalah keuangan Gemini mungkin di beberapa waktu yang lalu mudah percaya dengan orang, sehingga kondisi keuangannya cukup terpengaruh, mudah memberikan kepercayaan dengan orang dan akhirnya terhianati. Nah, dari situ menjadi pengingat bagi zodiak Gemini sendiri supaya lebih berhati-hati dengan seseorang, lebih berhati-hati di dalam memberikan pinjaman dan sebagainya. Karena apa? Masalah keuangan adalah masalah yang vital, dan maka dari itu di hari Senin ini ada suatu pengingat terhadap dirinya sendiri untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, terutama di dalam urusan pekerjaan ataupun di dalam urusan keuangan yang ada di dalam zodiak Gemini itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Two of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Cup. Oke, bisa dikatakan cukup positif tetapi agak gesrek ke negatif sedikit. Di sini memang di dalam zodiak Cancer tidak semua Cancer itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Di sini bisa saya katakan bagi kamu yang punya zodiak Cancer ada perjuangan untuk kontrol emosi yang harus kamu kelola. Nah, di sini terkadang kamu mungkin di dalam kehidupan kamu nampak luarnya terlihat baik-baik saja. Nampak luarnya terlihat tidak ada masalah. Tetapi di sini sebenarnya kamu sedang ada beberapa hal yang sebenarnya menghambat daripada diri kamu. Nah, termasuk daripada sisi hubungan asmara. Daripada hubungan asmara, di sini memang ada sebuah perjuangan bagi zodiak Cancer untuk mengelola emosi. Sehingga apa? Ketika Cancer berhasil untuk mengelola emosi, nantinya tidak akan ada sesuatu yang merugikan. Dan seharusnya pasangannya itu paham. Cancer bisa memahami pasangannya, di sini seharusnya pasangannya juga bisa memahami Cancer.
Itu yang paling penting daripada sisi hubungan asmara. Kemudian yang kedua, daripada sisi pekerjaan dan keuangan. Sisi pekerjaan di sini mungkin bisa dikatakan kamu cukup santai di hari Senin, tetapi jangan terlalu santai. Karena apa? Masalah pekerjaan tentunya di sini menopang kondisi ekonomi kamu. Ketika masalah pekerjaan ini berhubungan dengan kondisi ekonomi, maka apa yang harus kamu lakukan? Jangan terlalu santai, harus terus bekerja keras, harus tetap semangat. Walaupun memang di hari Senin sampai dengan hari Minggu nanti akan ada beberapa persoalan atau problematika dasar yang ada di dalam pekerjaan kamu. Dan di sini kamu tidak boleh menyerah dengan hal itu. Karena apa? Pekerjaan atau usaha kamu itu menopang kondisi ekonomi kamu. Maka di sini kondisi ekonomi saat ini mungkin bisa dikatakan cukup aman. Tetapi kamu juga harus punya tambahan daripada pekerjaan yang lainnya. Untuk apa? Untuk menopang kondisi ekonomi kamu. Oke, semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, ada kartu Ace of Swords dan ada kartu The Hanged Man. Oke, di sini buat zodiak Leo di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020 tidak terlalu bagus ya. Kenapa saya katakan tidak terlalu bagus? Karena di sini sepertinya ada kesedihan yang terlalu kamu tahan. Sepertinya kamu ini merasakan kesedihan, tetapi kamu tuh nggak tahu penyebab kesedihan kamu itu apa. Sehingga di sini ketika kamu merasakan sebuah kesedihan, kamu itu cukup menahan diri kamu. Sampai pasangan kamu itu nggak tahu sebenarnya apa yang saat ini terjadi kepada diri kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan memang ada suatu kesedihan yang kamu tahan karena apa? Karena kamu tidak ingin pasangan kamu ini cemas dengan kondisi kamu. Kamu ada masalah, tetapi masalah itu kamu pendam sendiri. Karena apa? Karena kamu nggak ingin pasangan ataupun orang yang ada di sekeliling kamu ini cemas dengan keadaan kamu. Sehingga di sini bisa dikatakan kamu cukup menyimpan ini semua sendiri karena apa? Kenapa kamu menyembunyikan ini semua? Karena kamu ingin orang lain tidak tahu kondisi kamu. Kamu selalu ingin terlihat baik-baik saja. Padahal sebenarnya di dalam diri kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan ini juga harus bisa kamu perhatikan. Karena apa? Karena nanti akan terdampak kepada sisi keuangan kamu. Hati-hati, ketika kamu sering menyembunyikan sesuatu, keuangan kamu akan terganggu. Dan yang kedua, daripada sisi pekerjaan, walaupun cukup lancar di hari Senin ini, tetapi nanti ketika ini semua terungkap, nanti malah akan menyebabkan bahaya. Maka dari itu mungkin kamu harus berani bercerita, berani mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Ya kepada pasangan terlebih dahulu. Kalau nggak punya pasangan gimana? Kalau nggak punya pasangan kan kamu punya orang terdekat yang kamu percaya. Jadi supaya apa? Supaya kamu tidak terlalu terbebani dengan kondisi kamu saat ini. Dan kemudian bicara soal yang terakhir daripada sisi hubungan asmara sih sebenarnya pasangan kamu ini oke-oke aja, nggak terlalu banyak tuntutan. Tetapi di sini memang karena kamu menyembunyikan sesuatu sehingga hubungan asmara kamu ini seperti ada sekat-sekat yang membatasi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu The High Priestess dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Cups. Oke. Buat kamu yang punya zodiak Virgo, kamu harus mendengarkan ini secara seksama. Jadi pasang telinga baik-baik, dengarkan ini, resapi dan kemudian kamu evaluasi benar nggak terjadi kepada diri kamu. Oke. Yang pertama, di dalam urusan apapun di sini usahakan kamu jangan terlalu cemas berlebihan. Karena apa? Karena sepertinya di hari Senin ini sampai dengan beberapa hari ke depan ada perasaan atau prasangka yang berhubungan dengan kecemasan yang terlalu berlebihan. Ada 4 hal yang menyebabkan kecemasan di dalam diri kamu. Four of Cups. Yang pertama masalah keuangan. Masalah keuangan menjadi kecemasan yang paling dominan yang ada di dalam diri kamu. Kemudian yang kedua masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan juga termasuk masalah yang paling kamu cemaskan. Dan yang ketiga, masalah hubungan asmara. Tidak adanya sebuah kejelasan daripada sisi hubungan asmara kamu menyebabkan kamu terjebak di dalam sesuatu yang mencemaskan bagi diri kamu. Dan yang terakhir adalah masalah mentalitas kamu. Ketiga hal ini mempengaruhi mentalitas kamu. Sehingga apa? Sehingga kamu terjebak dalam situasi yang cemas secara berlebihan.
Maka dari itu usahakan kamu yang pertama harus bisa menenangkan diri. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Dan memang di sini harus kamu akui saat ini kondisi kamu sedang tidak baik-baik saja. Masalah pekerjaan tidak baik-baik saja, keuangan juga dalam tanda kutip sedikit tidak baik-baik saja. Maka dari itu harus bisa kamu tanamkan di dalam pikiran kamu bahwa semoga saja nanti di hari Selasa ataupun nanti ketika memasuki bulan Oktober semuanya akan membaik. Dan terkadang apa yang kamu takutkan saat ini sebenarnya belum tentu terjadi. Kamu terlalu membesarkan prasangka, mengedepankan prasangka, sehingga ada rasa ketakutan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Dan di sini yang harus kamu ingat adalah ketika kamu ada masalah, tentunya yang harus kamu ingat adalah Tuhan tidak memberikan masalah di luar batas kemampuan kamu. Dan di sini kamu harus bisa mengatasi hal tersebut. Jangan sampai kamu merasa tertekan dengan masalah kamu. Karena apa? Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan itu yang harus bisa kamu pahami. Jangan sampai kamu terjebak dalam suatu masalah terus-menerus. Harus ada effort, harus ada usaha. Memang saat ini di hari Senin tidak baik-baik saja, tetapi semoga nanti di tanggal 22 September tahun 2020 kondisi kamu bisa membaik. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Five of Cups dan kemudian di sini ada kartu The Empress. Di sini artinya apa? Memang saat ini ada masalah yang belum terselesaikan, tetapi di sini ada kabar baiknya. Ketika nanti transisi dari bulan September kepada bulan kelahiran kamu di bulan Oktober, memang ada beberapa hal yang sudah bisa terselesaikan. Walaupun tidak semua, tetapi setidaknya bisa meringankan pikiran kamu. Tetapi kita bicara soal hari ini terlebih dahulu, yaitu hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Yang pertama, daripada kondisi keuangan. Kondisi keuangan saat ini kan sedang menuju dalam tahap perbaikan, dalam tahap memperbaiki sesuatu yang harus diperbaiki daripada kondisi keuangan. Dan oleh karena itu usahakan jangan terlalu boros. Karena apa? Terkadang kamu ini ketika pegang uang, kamu ini tidak dapat mengatur kondisi keuangan. Dan ini yang harus kamu jadikan periksa, harus lebih berhati-hati di dalam kondisi keuangan. Kemudian yang kedua, di dalam urusan apapun itu termasuk urusan pekerjaan ataupun masalah yang lainnya di dalam urusan hubungan asmara kamu, jangan mempermasalahkan hal yang tidak penting. Artinya apa? Ketika ada masalah yang tidak terlalu penting ya kamu tinggalkan. Jangan malah membebankan diri kamu dengan masalah yang tidak penting itu. Kemudian yang ketiga, kamu jangan terlalu insecure. Kamu jangan terlalu merasa minder dengan kelebihan orang lain terhadap kekurangan kamu. Semua orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau bisa dikatakan, orang Jawa mengatakan hidup itu wang sinawang. Artinya kamu harus bersyukur dengan apa yang ada di dalam diri kamu. Kalau saat ini kamu ada masalah, kamu juga harus bisa melihat bahwa ada orang lain yang mungkin masalahnya lebih berat daripada diri kamu. Jadi artinya apa? Artinya kamu jangan terlalu close minded gitu loh. Jangan terlalu khawatir dengan keadaan kamu saat ini gitu loh. Karena apa? Ketika kamu ada masalah, ya memang saat ini kamu ada masalah. Tetapi usahakan kamu jangan terlalu close minded, jangan terlalu khawatir berlebihan. Masalah pasti sebanding dengan jalan keluarnya. Tuhan gak mungkin beri kamu masalah, kamu pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Tuhan percaya dengan kemampuan kamu. Maka dari itu kamu jangan terlalu menekan diri kamu dan membatasi diri kamu. Maka dari itu yang pertama memang harus hati-hati di dalam urusan apapun itu. Tadi sudah saya katakan yang pertama masalah keuangan jangan terlalu boros. Udah intinya itu dulu untuk hari Senin tanggal 21 September tahun 2020 ini. Terus kemudian kapan masalah ini akan selesai? Selalu saya katakan di bulan kelahiran kamu ada beberapa masalah yang terselesaikan. Walaupun tidak semua, tetapi setidaknya ada progres. Ada progres yang bagus untuk masalah kamu untuk bisa selesai. Pokoknya tetap yakin dan tetap semangat. Kamu pasti bisa untuk menyeimbangkan emosi kamu untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Oke? Semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra untuk hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sini ada kartu Queen of Pentacles. Oke, yang pertama kalau bicara soal kondisi keuangan,
Bicara soal kondisi rezeki, di sini buat kamu yang punya zodiak Scorpio, kondisi rezeki kamu dalam kondisi yang bisa dikatakan cukup bagus. Grafik rezeki kamu juga di hari Senin ini cukup ada sebuah peningkatan daripada segi rezeki kamu. Dan bisa dibilang memang daripada kondisi rezeki buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020 kondisinya masih dalam kondisi yang cukup aman. Masih dalam kondisi yang cukup baik, sehingga masalah rezeki tidak terlalu menjadi sebuah persoalan bagi kamu yang punya zodiak Scorpio. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daripada segi pekerjaan memang di sini ada masalah yang bertubi-tubi menghampiri kamu. Dan di sini tetapi walaupun ada masalah yang bertubi-tubi menghampiri kamu, kamu punya tameng yang bisa menghalangi masalah itu pergi. Jadi ketika ada masalah kamu sudah mempersiapkan diri dengan berbagai solusi yang bijaksana terhadap diri kamu, sehingga ketika akan muncul masalah di sini kamu sudah mempersiapkan solusinya, sehingga di dalam problem solving masalah kamu sangat baik sekali. Dan yang terakhir, kalau bicara soal masalah hubungan asmara, memang di sini ada sedikit masalah dengan pasangan, hanya masalah kesalahpahaman dan masalah komunikasi saja. Nah, ketika masalah komunikasi juga harus dengan cara penyampaian yang baik. Artinya apa? Komunikasi itu penting, tetapi cara penyampaian komunikasi ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai pola penyampaian komunikasinya itu menyakiti satu sama lain. Maka dari itu ketika Scorpio merasa tersakiti oleh pasangan, Scorpio akan sedikit bicara, bahkan cenderung lebih diam daripada biasanya. Dan seharusnya pasangannya paham terhadap hal ini. Dan ini kemungkinan besar terjadi bagi 70% Scorpio di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Nine of Swords. Oke, kita bahas yang enak dulu, masalah keuangan. Masalah keuangan di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020 di sini bisa dikatakan masalah kamu cukup sedikit ya. Artinya apa? Artinya kondisi keuangan kamu di hari Senin ini bisa dikatakan cukup membaik dibandingkan hari Senin minggu yang lalu. Artinya di sini memang secara progres keuangan bisa dikatakan ada grafik yang meningkat. Walaupun secara jumlah, secara kuantitas memang tidak seperti apa yang kamu harapkan, tetapi setidaknya ada sebuah peningkatan daripada grafik keuangan kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kamu ada masalah hari ini? Ya, tentunya ada masalah. Dan di sini memang terkadang kamu harus bisa mengatur rasa kekhawatiran kamu. Sebenarnya apa yang menjadi masalah kamu? Yang menjadi masalah kamu adalah suatu kekhawatiran. Kalau kemarin saya katakan kamu butuh pendengar yang baik, tetapi memang kamu belum mendapatkan pendengar yang baik, dan oleh karena itu di sini kamu harus memanajemen itu semua sendiri. Jadi seakan-akan di sini kamu dalam tanda kutip ada rasa kekhawatiran yang terlalu berlebihan gitu loh. Karena apa? Karena tidak ada pendengar yang baik itu tadi. Jadi yang pertama di sini memang ketika ada rasa kekhawatiran, kamu harus bisa menyediakan waktu dan tempat untuk kamu bisa berpikir jernih. Waktu dan tempat untuk bisa berpikir realistis dengan apa yang kamu alami di dalam kehidupan kamu, baik dalam urusan pekerjaan ataupun di dalam urusan usaha kamu. Kemudian kamu identifikasi apa sih yang menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan. Ketika kamu tahu apa yang menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan ini, maka kemudian kamu harus punya perencanaan solusi. Perencanaan solusi yang harus bisa kamu fokuskan. Kemudian ketika itu semua sudah kamu dapatkan, baru kepada fase akhir, yaitu mencoba menyelesaikan kekhawatiran kamu, sehingga masalah pekerjaan, masalah usaha bisa kamu handle, walaupun memang kamu belum mendapatkan pendengar yang baik. Kemudian bicara soal terakhir, masalah hubungan asmara. Masalah hubungan asmara memang di sini kamu berharap pasangan kamu itu bisa mendengarkan apa yang menjadi beban kamu. Tetapi di sini kalau sekalipun pasangan kamu belum bisa menjadi pendengar yang baik, setidaknya di sini kamu bisa mengatasi itu sendiri. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius untuk hari Senin tanggal 21 September
tahun 2020. Oke, selesai sudah ke-12 zodiak saya bacakan, dan ini adalah ramalan zodiak di hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Dan selamat ulang tahun buat kamu yang ulang tahun di hari ini, hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Nah, ramalan ini resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Energi yang masuk juga tentunya akan berbeda-beda, bisa sejalan dengan apa yang saya bacakan dan bisa juga kebalikannya dengan apa yang saya bacakan. Dan semoga ketika ada sesuatu yang positif bisa jadikan referensi, bisa dijadikan motivasi, dan ketika ada pembacaan yang kurang bagus bisa dijadikan suatu bentuk kehati-hatian kamu untuk menghadapi hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Buat yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Secara real time saya akan membalas komentar kamu semua. Dan buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video yang selalu diupdate setiap hari. Dan buat yang mau berkonsultasi pribadi, mungkin di hari Senin baru bisa saya kembali untuk membalas di Facebook Zodiak Harian maupun di channel YouTube Zodiak Harian, dan di Instagram juga bisa di @ramalan_zodiakmu. Dan buat yang nanya nomor WhatsAppnya berapa sih Bang? DM aja dulu atau kirim inbox dulu, nanti saya akan berikan nomor WhatsApp saya. Oke? Sampai ketemu di video yang berikutnya. Sampai jumpa. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dining Pangastuti, Jaya Adi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.